Gimana jadinya kalau seorang laki-laki harus bertahan hidup bersama dua wanita cantik dari dua negara yang berbeda? Kali ini aku akan menceritakan tentang kisah tersebut. Farewell Sunset adalah sebuah film jadul yang menceritakan tentang pilunya dampak perang terhadap orang-orang biasa, yang mengajarkan artinya kehilangan, pengorbanan, dan rasanya dilema ketika dihadapkan dalam keadaan sulit. Sebelum aku ceritain semuanya, klik subscribe dan like buat dukung Land Universe ya. Pada durasi awal, kita akan diperlihatkan dan diperkenalkan kepada seorang pria Cina bernama Yang dalam sebuah wawancara. Kakek tua ini menyimpan rasa sakit yang amat menyayat hati, luka dari rasa sakit, dari kehilangan keluarga sekaligus teman lintas negaranya. Semua dimulai ketika kenangan masa lalunya diceritakan, di mana dia dulunya ditangkap paksa oleh tentara dan seperti memiliki hidup tak berarti. Pada Agustus tahun 1945, saat itu dunia menuju akhir masa perang yang kedua. Namun, kekacauan malah meledak pada puncaknya. Pasukan Jepang meluncurkan serangan brutal di pegunungan Qinghai, wilayah timur laut Cina. Rakyat biasa dan petani menjadi korban tangkapan dan disiksa semena-mena, bahkan seperti bukan manusia. Dalam kemelut itu, Uni Soviet ikut masuk dan menyatakan perang kepada Jepang. Hal ini membuat suasana menjadi semakin kalang kabut. Dalam perang itu, pasukan Jepang melakukan berbagai cara termasuk menumbalkan diri menghadang tank Uni Soviet dengan badannya sendiri. Tanpa alasan, tanpa tujuan yang jelas, tahanan-tahanan seperti petani dan warga sipil malah dieksekusi brutal tanpa ampun. Dan dalam prosesnya, menyisakan satu orang laki-laki yang masih hidup, dan dialah yang pada masa itu berusia 30 tahun. Ketika nyawanya sudah di ujung tanduk, saat tentara Jepang akan menembaknya, sebuah tank Uni Soviet secara tidak sengaja menyelamatkannya dengan menabrak pengeksekusi. Setelahnya, pasukan Uni Soviet mengamankan dan menanyai identitasnya, namun karena perbedaan bahasa, yang tidak bisa memberikan jawaban apa-apa, hanya terdiam dan pelangap-pelongo seperti pria Solo. Berbeda dengan tentara Jepang, yang diberi makan dan dibawa ke markas. Saat dalam perjalanan, yang bertemu dengan tentara yang salah satunya adalah Naja. Dalam pengumuman radio, Amerika, Inggris, dan Uni Soviet mendesak Jepang untuk mundur tanpa syarat dari perang. Karena terlalu happy, akibat mengira perang akan segera usai, truk pengangkut penumpang ini malah terpisah dari rombongan dan tersesat. Parahnya, mereka malah secara tak sadar memasuki area markas tersembunyi Jepang. Dan ya, mereka akhirnya dihujani peluru oleh Jepang. Peperangan tak terhindarkan, membuat mereka hampir kalah telak. Dalam kondisi tersebut, Yang melihat kesempatan dan melarikan diri. Dalam pelariannya, Yang bertemu dengan Naja dan Sakop dan berlari tanpa arah demi selamat dari hujan peluru perang. Setelah beberapa kilometer berlari menjauh, ketiga orang ini terlibat debat karena Sakop menganggap Yang hanya akan menyusahkan. Namun Naja menolak meninggalkan Yang karena tak tega dan ibah melihat pria Solo, maksudnya pria Cina itu. Dalam perjalanannya, Sakop melintasi jembatan dan dilempari granat entah oleh siapa. Ternyata granat itu hanyalah granat mati yang tidak aktif. Setelah mencari pelakunya, Sakop, Naja, dan Iyang menemukan dua gadis muda yang ternyata orang Jepang. Keduanya juga ternyata adalah sepasang saudari. Mereka adalah Akibako dan Yuki. Dalam kondisi tersebut, Yuki malah memilih membunuh diri karena habis ketakutan dengan menelan pil sianida. Akibako hampir melakukan hal sama, namun Sakop menghentikan dan hanya membuatnya pingsan. Mereka mencoba menemukan sesuatu yang berguna, namun Yang hanya menemukan sebuah boneka kecil tradisional Jepang. Sakop hampir saja membunuh Akibako karena takut akan dilaporkan kepada tentara Jepang. Namun Naja tidak tega dan mengatakan kalau gadis itu akan berguna untuk menunjukkan jalan keluar dari area tersebut.
Pada akhirnya, mereka membawa Akibako sambil mengikat tangan dan juga menutup mulutnya. Dalam perjalanan yang berdasarkan arah dari Akibako tersebut, mereka terpaksa harus melewati tanah dengan ranjau-ranjau aktif yang untungnya bisa ditangani Sakop. Sayangnya, salah satu ranjau tak mampu ditangani Sakop dan malah menewaskannya seketika. Karena rasa panik dan kecewa, Naja memaksa Akibako berjalan di depan menunjukkan arah dengan paksa. Gadis Jepang tersebut hampir melarikan diri karena ketakutan, membuat Naja harus menghentikannya dengan tembakan peringatan. Alhasil, suara gaduh mereka mengundang tentara Jepang. Untungnya, dengan insting bertahan hidup, mereka bisa bersembunyi dan mengelabui antek-antek Jepang itu. Dalam kondisi itu, Naja yang menemukan pedang Sakop menyuruh Iyang untuk mengeksekusi Akibako. Iyang yang mendekat, terbayang dendam lama terhadap Jepang yang telah merenggut keluarganya. Bayangan tentang Jepang yang telah menyiksa dan melenyapkan warga desa serta keluarganya. Bahkan Iyang terpaksa harus menyaksikan akhir hayat ibunya di tangan tentara Jepang yang keji. Namun ingatan itu malah membuatnya lesu, lemas, dan tak berdaya untuk menghabisi Akibako, yang hanya menangis dan akhirnya meninggalkan gadis cantik itu sendirian. Dalam percobaan melanjutkan perjalanan, Naja dan Iyang hanya menemukan jalan buntu tanpa arah jelas. Dalam keputusan, keduanya memilih untuk menjemput Akibako dan memerintahnya menunjukkan arah. Di malam hari, mereka menyalakan api dan beristirahat dari lelahnya. Pada satu titik, Iyang dan Naja memperhatikan boneka yang mereka temukan dari Akibako. Sementara gadis itu dengan tatapan kosong kembali ke kenangan pahit masa lalunya. Ternyata gadis ini dipaksa mengikuti wajib militer Jepang, di mana pemerintah Jepang mewajibkan semua pemuda ikut perang dengan tujuan menang. Beberapa saat setelahnya, Iyang mengembalikan benda itu dan memberikannya makan. Perlakuan lembut itu membuat Akibako merasa nyaman dan aman, membuatnya sadar bahwa kedua orang itu ternyata bukanlah orang yang sepenuhnya jahat berdasarkan sudut pandangnya. Ketika melanjutkan perjalanan pada esok harinya, mereka terpaksa harus melintasi jembatan kecil yang terbuat dari batang pohon, membuat Akibako terjatuh ke bawah genangan lumpur hisap. Naja hanya menatapnya diam karena teringat dendam terhadap Jepang, sementara Iyang justru tak tega dan mengambil senjata Naja untuk mengulurkan kepada Akibako. Syukurnya, Iyang berhasil menarik Akibako ke atas. Singkat cerita, mereka beristirahat di malam lanjutan dan sama seperti sebelumnya, Naja membagikan sisa bekal makanan yang ada kepada Akibako. Tanpa diduga, Akibako malah memberikan makanan itu kepada Iyang sebagai rasa balas budi karena telah menyelamatkannya. Pada hari berikutnya, mereka menemukan jalan keluar dari hutan dan menemukan bangkai pesawat Jepang. Namun, Akibako malah mengingat pacarnya yang menjadi pilot Jepang. Ternyata gadis ini memiliki kenangan menyedihkan tentang sosok tersebut, membuat Akibako berulang kali melihat bangkai pesawat tersebut walau sudah ditarik berkali-kali oleh Iyang. Dalam keadaan itu, mereka terlibat perdebatan karena Naja hampir menembak Akibako. Ketika akan melanjutkan perjalanan, Akibako melihat api yang menjalan mendekati mereka bertiga. Api itu berasal dari bangkai pesawat tadi yang berjalan sangat cepat ke arah mereka. Dalam kondisi yang tanpa arah itu, Akibako secara tiba-tiba terpikir ide untuk bertahan hidup. Akibako meminta untuk membakar rumput di sekitar mereka dahulu sampai hangus, lalu berbaring di sana untuk melindungi diri. Setelah melakukan itu, api belakang datang mendekati mereka. Namun, tidak membakar ketiganya karena rumput di bawah tubuh mereka sudah menjadi abu. Ternyata, gadis Jepang ini berbahasa Mandarin, membuat Iyang cukup kesal kepadanya.
Akibako rupanya memang pernah hidup di Cina dan tumbuh besar di sebuah pegunungan. Ketiga orang ini terlibat perdebatan karena memiliki firasat berbeda tentang arah jalan, bahkan membuat Naja hampir saja menempuh arah yang berbeda sendirian. Namun akhirnya, ia mengalah dan mengikuti Iyang dan Akibako. Tanpa arah yang jelas, ketiganya terus mengayuh kaki berjalan langkah demi langkah hingga akhirnya terhenti oleh seekor rusa. Naja hampir menjadikannya santapan untuk mereka bertiga, namun membatalkan niatnya karena tak tega melihat hewan itu hanya berdiri diam tanpa perlawanan. Setelahnya, Akibako menemukan lahan bunga dan berlari bermain sendirian, memperlihatkan sisi polosnya sebagai seorang gadis remaja biasa. Di tengah kegembiraannya, tiba-tiba Akibako terpikir doktrin dari jenderal Jepang yang mengatakan musuh adalah sumber penderitaan, sehingga membunuh adalah solusinya. Tiba-tiba hujan turun deras, membuat Naja kehilangan kontak dan membuatnya tersesat terpisah dari kedua lainnya. Akibako dan Iyang hanya menunggu dan berteriak berharap Naja tetap bersama mereka. Setelah reda, Akibako menyarankan untuk melakukan tembakan asal demi memberikan sinyal kepada Naja. Sementara, yang takut hal tersebut malah akan memberikan petunjuk kepada tentara Jepang. Hingga malam ketiganya masih terpisah dan menempatkan Iyang dalam posisi sulit karena ternyata dia tidak mengerti cara menggunakan senjata api. Akan sangat berbahaya jika Akibako malah mengetahuinya. Hingga 2 hari, Naja tak kunjung kembali, menyisakan rasa gelisah hingga akhirnya mempertemukan mereka dengan seekor harimau buas kelaparan. Dalam kondisi putus asa, Akibako mengarahkan Iyang cara menggunakan senjatanya dengan arah yang tak jelas dan gemetar, yang akhirnya melakukan tembakan tak mengarah yang cukup mengusir predator itu. Suara tembakan tersebut membuat Naja mendengarnya dan mempertemukan mereka kembali. Iyang yang senang memeluk erat Naja dan ternyata membuat cemburu Akibako. Dalam lanjutan perjalanannya, mereka bahu-membahu menyeberangi sungai dan kembali beristirahat. Di pinggir sungai, kedua wanita itu asik bermain air sementara Iyang mempelajari cara kerja sebuah senjata api. Lucunya, Iyang mencoba mempelajari granat Naja, namun malah menarik pelatuknya dan hampir memanggang mereka. Singkat cerita, mereka meneruskan perjalanannya, dan ironisnya mereka ternyata malah mengarah ke markas militer Jepang. Dan ternyata Akibako mengarahkan mereka ke situ. Itu dilakukannya untuk membuat mereka menyerah kepada tentara Jepang dengan harapan mendapatkan makanan dan tempat untuk hidup. Yang berpura-pura setuju dan masuk ke dalam markas Jepang, sementara Naja sangat kecewa. Rupanya tempat itu sudah kosong ditinggalkan. Untungnya mereka menemukan sisa makanan yang bisa memenuhi kebutuhan mereka. Di sela-sela itu, terdengar pengumuman di radio di mana Jepang akan menyerah tanpa syarat, yang ternyata membuat Akibako terpukul. Dalam rasa kecewa, Akibako ternyata diam-diam mengambil senjata api milik Naja dan mengarahkannya ke Naja dan Iyang. Untungnya, peluru senjata itu sudah kosong berkat Iyang yang telah mempelajarinya dan sengaja melakukannya sebagai langkah jaga-jaga. Akibako hanya bisa runtuh dan menangis menyesali semuanya dan larut dalam kekecewaannya. Setelahnya, mereka coba menikmati waktu mereka. Naja melepas helai pelindung tubuhnya dan menikmati air sungai yang bersih. Sementara di tempat terpisah, Iyang meluapkan kekesalannya terhadap Jepang dan menceritakannya langsung kepada Akibako. Sementara gadis tersebut meminta maaf akan hal itu. Dan ya, mereka akhirnya berdebat satu sama lain dalam rasa kecewa, kekesalan, dendam, dan rasa campur aduk. Momen ini akan mengingatkan kita tentang perihnya akibat dari konflik perang.
Setelah selesai meluapkan amarah dan isi hatinya, Yang menyuruh Akibako untuk kembali ke Jepang dan menjalani hidupnya di sana. Namun Akibako mengatakan ia tak punya keluarga dan tujuan lagi, dan berharap bisa menjadi adik Yang dan hidup bersama. Singkat cerita, ketiganya melanjutkan perjalanan menggunakan truk sisa tentara Uni Soviet yang mereka temukan. Setelah cukup jauh, mereka berhenti istirahat di pinggir sungai, dan ternyata tak jauh dari lokasi terjadi tembakan yang merupakan tembakan tentara Jepang. Dengan rasa penasaran, Akibako menjemput sumber suara dan menemukan pemandangan brutal di mana tentara Jepang dan warga sipil memilih untuk melakukan harakiri, yaitu bundir, karena telah gagal dalam meraih kemenangan. Akibako yang melihat itu salah mengartikan situasi. Gadis polos ini mengira mereka tidak mengetahui bahwa perang telah berakhir. Akibako lantas berlari ke arah mereka sambil berteriak untuk menghentikan mereka. Melihat gadis itu, jenderal Jepang yang ada di sana malah menembaknya yang seketika membuat Akibako tewas. Yang dan Naja tak kuasa menahan emosi dan amarah. Yang melepaskan tembakan brutal kepada semuanya, sementara Naja membawa tank untuk menabrak siapapun yang ada di depan. Mereka berhasil menghabisi semuanya dan memegang boneka kecil milik Akibako. Momen terakhir mereka bisa melihat Akibako walaupun dalam wujud jasad. Pada akhirnya film pun ditutup dengan pengumuman perang berakhir dan memperlihatkan Naja dan yang berjalan bersama sisa warga sipil. Dan kamera pun kembali ke wawancara di awal film yang memperlihatkan Yang tua dengan memegang boneka kecil milik Akibako, sisa kenangan pahit dan saksi bisu kisahnya bersama Naja serta Akibako. Kenangan yang sepertinya tak bisa dilupakan oleh siapapun yang mengalaminya. Film ini mengajarkan bahwa perang memang bisa berakhir. Hanya saja rasa sakit, rasa pedih, kenangan yang ditinggalkan sepertinya tidak akan bisa berakhir atau lenyap begitu saja.